Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga di rumah anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan memulai pembelajaran. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, ada beberapa informasi yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama adalah sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Pak Barul akan memperkenalkan diri dan kemudian setelah Bapak memperkenalkan diri, Bapak akan menjelaskan apa saja yang akan kita bahas selama satu semester ini, materi apa saja yang akan kita pelajari. Baru kemudian kita langsung masuk ke materi yang pertama. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama agar pembelajaran pada pertemuan kali ini berjalan dengan lancar. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini pembelajaran pada pertemuan kali ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, kelas 7A sampai dengan kelas 7F. Perkenalkan, nama Bapak adalah Bapak Bahrul Amik. Untuk kelas 7, Bapak akan mengampu mata pelajaran pendidikan tarikh dan khususnya kelas 7E dan kelas 7F. Pak Bahrul juga mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis, khusus kelas 7E dan 7F ya. Jadi kelas 7A sampai 7F, Pak Bahrul akan mengampu pendidikan tarikh. Namun khusus kelas 7E dan 7F ditambah mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sedikit perkenalan dari Pak Bahrul. Kemudian selama satu semester ini, khusus kelas 7A dan 7F, mata pelajaran pendidikan tarikh, kita akan mempelajari 3 bab. Yang pertama adalah perjuangan Nabi Muhammad periode Mekah. Periode Mekah itu perjuangan Nabi Muhammad ketika di Mekah. Yang kedua adalah perjuangan Nabi Muhammad periode Madinah atau ketika sudah hijrah ke Madinah. Dan yang ketiga adalah salah satu Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita selama satu semester ini akan mempelajari 3 bab atau 3 materi yang sudah Pak Bahrul sampaikan tadi. Kemudian langsung saja ya anak-anakku semua, karena kita langsung mulai ke materi yang pertama atau bab yang pertama, yaitu tentang perjuangan Nabi Muhammad periode Mekah. Bagaimana perjuangannya, melalui apa saja. Namun sebelum kita mempelajari perjuangannya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana Mekah atau bangsa Arab sebelum adanya Islam, sebelum adanya perjuangan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana keadaannya? Mari kita perhatikan bersama-sama. Materi pertama yang akan kita bahas adalah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Namun sebelum kita mulai mempelajari perjuangan Nabi Muhammad periode Mekah, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu keadaan masyarakat atau bangsa Arab sebelum adanya Islam atau sebelum Nabi Muhammad berjuang di Mekah sendiri. Baik letak geografisnya, keadaan masyarakatnya, maupun perilaku yang ada di bangsa Arab tersebut. Yang pertama, tinjauan geografis bangsa Arab pra-Islam atau sebelum adanya Islam. Jadi dulu namanya adalah Jazirah Arab. Jazirah itu adalah pulau. Jadi Jazirah Arab itu artinya adalah pulau Arab. Sedangkan
batas-batas Jazirah Arab sendiri adalah dari timur itu berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Arab. Sedangkan dari selatan itu berbatasan dengan Laut Hindia. Dari barat dengan Laut Merah, dan dari utara berbatasan dengan Syam, dan sebagian dari Jazirah Arab di utara itu berbatasan dengan sebagian dengan Irak. Jazirah Arab sendiri terdiri dari dua bagian ya anak-anak, yaitu bagian tengah dan juga bagian tepi. Selanjutnya, struktur masyarakat dan pemerintah pada bangsa Arab. Masyarakat bangsa Arab itu terdiri dari dua golongan. Yang pertama adalah Arab Ba'idah atau Arab yang telah musnah. Yang kedua adalah Arab Baqiyah atau Arab yang masih ada. Arab Baqiyah sendiri itu masih dibagi menjadi dua, yaitu Arab Aribah dan juga Arab Musta'ribah. Arab Aribah sendiri itu adalah kelompok Qahtan yang aslinya berasal dari Yaman. Terdiri dari beberapa kabilah, yaitu kabilah Jurhum, Ya'rub, Kahlan, dan juga Himyar. Sedangkan Arab Musta'ribah itu adalah suku yang ada sebagian besar dari Jazirah Arab. Sedangkan pemerintah bangsa Arab itu ada dua periode sebelum adanya Islam. Periode yang pertama yaitu dari golongan Arab Ba'idah yang terdiri dari kaum Ad, Tsamud, dan juga Ambat. Periode kedua itu terdiri dari golongan Arab Aribah atau Musta'ribah yang disebut juga Qahtaniyah. Kerajaannya berada di Yaman. Selanjutnya, masa pemerintahan Qusay itu membentuk 4 dewan, yaitu Al-Liwa yang bertugas untuk membawa panji-panji dalam peperangan, Al-Hijabah yang memegang kunci Ka'bah, yang ketiga Ar-Rifadah yang mengurus makanan bagi para jamaah haji, dan yang terakhir adalah As-Siqayah yang melayani minuman bagi para jamaah haji. Selanjutnya, perilaku bangsa Arab pra-Islam atau sebelum Islam. Nah, perlu kita ketahui, bangsa Arab sebelum adanya Islam itu biasa kita kenal dengan masa jahiliyah atau masa-masa kegelapan. Masa di mana orang-orang banyak melakukan perilaku-perilaku yang negatif atau perbuatan buruk. Akan tetapi, selain perbuatan-perbuatan yang kurang baik atau buruk itu, perilaku bangsa Arab sebelum adanya Islam juga pastinya ada perilaku yang positif atau perilaku yang baik. Nah, apa saja perilaku yang positif atau yang baik yang pernah dilakukan oleh bangsa Arab sebelum adanya Islam? Itu yang pertama adalah bangsa Arab itu jujur dalam perkataan. Walaupun sebelum adanya Islam, tapi bangsa Arab masih mempunyai perilaku yang baik, yaitu jujur dalam perkataannya. Yang kedua, terampil berdagang atau berniaga, karena makanya pada masanya Nabi Muhammad pun penyebaran Islam juga salah satunya melalui perdagangan. Yang ketiga adalah ahli syair atau puisi. Nah, di sini bahkan orang-orang Arab dulu itu menganggap, atau beberapa dari orang-orang Arab masuk Islam itu salah satunya ketika mendengarkan Al-Quran itu seakan-akan dia menganggap isi Al-Quran itu seperti syair yang indah. Salah satunya yaitu Khalifah Umar bin Khattab yang ketika itu mendengarkan lantunan ayat Al-Quran dan beliau menanyakan apa yang dibaca. Pada akhirnya beliau dengan alasan sungguh indah syair itu. Jadi ayat Al-Quran itu salah satunya adalah syair yang indah ketika kita memahaminya. Perilaku positif yang lain adalah hormat terhadap tamu, berani, tangguh, dan pantang menyerah. Selain itu juga salah satu
ketegasan dari bangsa Arab sebelum adanya Islam itu ketika ada pencuri itu mendapat hukuman yang berat. Contoh potong tangan, diawali dengan tangan kanan, mencuri lagi potong tangan kiri. Nah, seperti itulah salah satu bentuk tanggung jawab dari bangsa Arab. Jadi memegang komitmen. Sedangkan perilaku negatif bangsa Arab sebelum adanya Islam itu orang-orang Arab masih banyak yang suka minuman arak atau mabuk-mabukan, senang berjudi, senang main perempuan, kemudian suka berkelahi dan berperang. Dan yang terakhir adalah masih dengan menyembah berhala. Jadi siapa saja yang masih melakukan hal-hal yang negatif seperti itu, maka kita bisa beranggapan bahwa orang itu masih termasuk pada masa-masa jahiliyah ya. Jadi sering minuman arak atau mabuk-mabukan, sering judi, main perempuan, berkelahi itunya. Selanjutnya, yang terakhir adalah agama dan kebudayaan masyarakat Mekah atau bangsa Arab pra-Islam. Ada beberapa agama sebelum adanya agama Islam masuk ke Arab atau ke Mekah sendiri. Yang pertama adalah agama Hanifiyah atau kepercayaan dia akan keesaan Allah. Sebetulnya di sini yang pertama kali membawakan agama Hanifiyah ini adalah Nabi Ibrahim beserta anaknya. Yang kedua adalah agama pagan atau yang biasa kenal dengan agama orang-orang yang menyembah berhala, menyembah patung dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah agama Nasrani atau Masehi. Yang keempat agama Yahudi. Yang kelima adalah agama Majusi. Ketiga agama tersebut mungkin kita juga sudah kenal ya, agama Nasrani, Yahudi dan agama bangsa Majusi. Arab sebelum adanya Islam. Dari tinjauan geografisnya, keadaan masyarakatnya, kemudian adanya agama dan juga kebudayaan apa saja sebelum adanya Islam. Dan yang terakhir adalah perilaku positif dan negatif bangsa Arab sebelum adanya Islam. Jadi tidak hanya perilaku negatif saja, karena sebelum adanya Islam biasanya kita kenal dengan masa jahiliyah, masa kegelapan. Namun di masa-masa kegelapan itu pasti ada perilaku-perilaku positif yang masih dilakukan oleh bangsa Arab khususnya. Nah, itu tadi sedikit materi tentang perjuangan Nabi Muhammad periode Mekah yang kita mulai dengan mengetahui bangsa Arab sebelum adanya Islam. Bagi anak-anak semuanya yang masih belum paham atau masih ada kebingungan, silahkan kalian tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Silahkan dengan mencantumkan nama, kelas, dan juga nomor absennya. Jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan kalian nantinya akan Pak Bahrul jawab insya Allah di pertemuan selanjutnya. Itu tadi materi yang kita pelajari bersama di pertemuan ini. Semoga dengan materi ini kita akan bisa lebih memahami bagaimana perjuangan Nabi Muhammad ketika di Mekah atau periode Mekah. Sekian dari Pak Bahrul, mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ingat anak-anakku semuanya, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah dan jangan kemana-mana karena virus corona makin merajalela. Sekian dari Pak Bahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.